Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makna pilar dalam pendidikan, kemudian prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, analisis relevansi dan tantangan di era digital, kemudian contoh aktualnya dan juga refleksi di dalam menjawab persoalan pendidikan nasional. Langsung saja ke yang pertama, yaitu mengenai makna pilar dalam pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan, pilar itu dimaknai sebagai fondasi utama atau tiang penyangga ya, tiang penyangga yang menjaga agar sistem pendidikan itu tetap kokoh, terarah, dan kemudian berkelanjutan. Pilar ini menjadi dasar dalam merancang kebijakan, proses pembelajaran, hingga pembentukan karakter peserta didik. Artinya bahwa tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan mudah goyah, misalnya terjadi ketimpangan kualitas, kemudian prinsip karakter, atau ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman. Nah, contoh pilar dalam pendidikan itu yang pertama nilai moral dan juga karakter. Kemudian yang kedua kurikulum yang relevansi, terus yang ketiga peran guru sebagai peserta didik dan juga peran guru sebagai pendidik, dan yang keempat adalah teknologi sebagai pendukung di dalam pembelajaran. Ini mengenai makna pilar ya. Kemudian untuk yang kedua mengenai prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini merumuskan ada 3 prinsip utama di dalam pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Untuk pengertian dari ing ngarsa sung tulodo artinya yang di depan itu memberi teladan. Bahwasanya guru di dalam mendidik itu harus memberikan contoh dalam sikap, perilaku, dan juga integritas. Ya, ini maksud dari ing ngarsa sung tulodo. Kemudian yang kedua ing madya mangun karsa, jadi di tengah membangun semangat. Nah, guru ini berperan hadir di tengah peserta didik untuk membangun motivasi dan juga kreativitas dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga tentang tutwuri handayani ya. Tutwuri handayani ini artinya bahwa di belakang itu memberikan dorongan. Jadi guru itu memberikan kebebasan sekaligus dukungan agar peserta didik itu berkembang mandiri, juga berkembang dengan baik. Nah, ini maksud dari 3 pilar itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis mengenai relevansi dan juga tantangan di era digital. Apakah prinsip 3 pilar ini masih relevan? Nah, coba kita kaitkan ya. Jadi relevansi di era digital menurut prinsip Ki Hajar Dewantara ini di era sekarang ini justru semakin relevan. Jadi yang pertama contohnya misalnya melalui pembelajaran daring atau online learning ya. Jadi ing ngarsa sung tulodo ini guru harus memberi contoh penggunaan teknologi secara bijak. Misalnya tidak plagiarisme, ada etika di dalam penggunaan teknologi digital. Kemudian ing madya mangun karsa ini bahwa guru itu aktif dalam diskusi online, misalnya melalui Zoom atau Google Classroom atau Google Meeting dan sebagainya. Kemudian tutwuri handayani itu memberikan ruang eksplorasi, bisa melalui project atau based learning ataupun tugas kreatif digital lainnya ya. Kemudian literasi digital, jadi guru itu berperan di dalam membimbing siswa agar tidak terjebak di dalam berita bohong atau hoax, kemudian cyberbullying atau konten negatif. Dan juga siswa itu diajak berpikir kritis terhadap informasi. Nah, itu tentang literasi digitalnya. Kemudian pembentukan karakternya bahwa di tengah arus globalisasi ini nilai moral tetap harus ditanamkan, dan juga prinsip Ki Hajar Dewantara ini membantu di dalam menjaga keseimbangan antara teknologi dan juga karakter. Kemudian perubahan peran guru bahwa dari sumber ilmu menjadi fasilitator dan juga mentor ya. Dan juga lebih menekankan pembelajaran aktif serta kolaboratif. Nah, kemudian tantangan penerapannya terjadi kesenjangan digital atau digital divide. Misalnya tidak semua siswa itu memiliki akses internet atau perangkat memadai. Kemudian menurunnya interaksi secara langsung. Jadi sulit menerapkan keteladanan langsung dalam pembelajaran daring. Kemudian disiplin dan motivasi siswanya, misalnya banyak siswa ini kurang fokus saat belajar online.
Terus kurangnya literasi digital guru, jadi tidak semua guru itu siap menggunakan teknologi secara optimal. Dan selanjutnya adalah pengaruh negatif dari media sosial ya. Jadi nilai karakter ini mudah tergerus oleh budaya instan dan juga viralitas semata ini. Kemudian contoh aktualnya, guru menggunakan Google Classroom atau Zoom untuk pembelajaran, tetapi tetap menanamkan etika, misalnya tidak menyontek saat ujian online. Terus siswa diberi tugas membuat konten edukatif, misalnya melalui TikTok ataupun Instagram ya, sehingga belajar kreatif sekaligus bertanggung jawab. Nah, kemudian program profil pelajar Pancasila yang digembar-gemborkan oleh pemerintah itu ya, jadi menekankan karakter sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Terus yang terakhir adalah mengenai refleksi di dalam menjawab persoalan pendidikan nasional. Jadi saat ini pendidikan Indonesia itu menghadapi beberapa masalah ya. Nah, masalah contohnya yang pertama adalah krisis karakter. Jadi kurangnya disiplin dan juga akuntabel atau tanggung jawab. Kemudian terjadi ketimpangan kualitas pendidikan. Terus dampak negatif teknologi bisa melalui berita hoax ataupun cyberbullying dan konten-konten negatif lainnya. Terus prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi ya, karena dapat menyeimbangkan ilmu dan juga karakter. Jadi ilmu ini karakter menjadi seimbang, jadi tidak tergerus oleh perkembangan teknologi yang semakin maju. Kemudian memanusiakan peserta didik, jadi bukan hanya mengejar nilai akademik saja ya. Terus mendorong kemandirian belajar, jadi sesuai kebutuhan abad 21 atau abad 21 ya. Jadi memang benar-benar ini masih relevan untuk kita pakai sampai saat ini ya. Kemudian menguatkan peran guru sebagai pembimbing, jadi bukan sekedar pengajar. Jadi dengan kata lain, pilar pendidikan ini berbasis nilai Ki Hajar Dewantara ini mampu menjadi kompas moral dan juga pedagogik di tengah perubahan zaman. Jadi kesimpulannya bahwa pilar pendidikan ini adalah fondasi utama yang menjaga arah sistem pendidikan. Jadi prinsip Ki Hajar Dewantara ini tetap relevan di era digital karena mampu menjawab kebutuhan pembelajaran modern sekaligus menjadi nilai karakter. Tantangan tetap ada, kemudian terkait dengan teknologi dan kesiapan sumber daya, tetapi dengan adaptasi yang tepat, prinsip ini justru menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Nah, ini penjelasan secara singkat. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah di dalam menjelaskan. Saya iri kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.